tes. Ada suaranya nggak? Ada. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk teman-temannya diperintahkan untuk segera masuk Zoom karena 5 menit lagi Zoom akan dimulai.
Selamat pagi, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Baik, nah kita mulai ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Recording in progress. Yang terhormat Bu Ain Faria, selaku Direktur Ridwan Institute. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Kak Vika Francisca. Yang terhormat kepada Bang Reza, selaku pemateri. Yang terhormat kepada Kak Marisa Giswandani, selaku moderator. Dan yang kami banggakan para peserta webinar yang telah hadir dalam ruang virtual Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti acara webinar bimbingan online skripsi hack dengan mata kuliah Citasi, skripsi cepat tanpa basa-basi. Atas kerjasamanya tentu saja Ridwan Institute, IPB Cirebon, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Majalengka. Perkenalkan, saya Tiara Molina Prasika sebagai presenter pada webinar kali ini. Salam kenal ya semuanya. Semoga kita semua bisa mengikuti acara ini secara keseluruhan dengan baik sehingga ilmu yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, bukan hanya ilmu saja nih yang bisa didapatkan oleh para peserta, melainkan para peserta di sini bisa mendapatkan door prize. Wow, webinarnya gratis dan bisa dapat door prize pula. Gimana caranya ya? Kalian hanya perlu update foto atau video serta kesan-pesan acara webinar ini di story Instagram, lalu jangan lupa tag ridwaninstitute.id. Nanti untuk tulisan Instagramnya saya akan ketikkan di kolom chat ya. Dan bagi yang mendapatkan door prize nih, akan diumumkan H+1 melalui Instagram story @ridwaninstitute.id. Jadi, kalian jangan lupa update terus ya untuk Instagram Ridwan Institute-nya. Dan para peserta untuk link absensi akan dikirimkan oleh operator di akhir acara ya. Baik, berikutnya akan saya bacakan susunan acaranya. Pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan pidato oleh Ketua Pelaksana, yang keempat pemutaran profil Ridwan Institute, yang kelima pemutaran profil pemateri, yang keenam acara inti pemaparan, materi sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk memasuki agenda pertama nih, acara inti di webinar kali ini akan dipandu oleh Kak moderator cantik yang sudah siap sedia untuk membantu membimbing jalannya acara. Untuk Kak Marisa Giswandani untuk memulai memandu acara webinar bimbingan online skripsi hack dengan mata kuliah Citasi, skripsi cepat tanpa basa-basi. Silakan Kak Marisa, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiara karena sudah dipersilahkan untuk melanjutkan webinar kita di pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ridwan Institute sebagai salah satu lembaga atau jasa publikasi di Indonesia yang telah bekerja sama dengan banyak akademisi dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia. Pagi ini saya Marisa Giswandani yang juga sebagai salah satu dosen ilmu komunikasi yang kalau di TikTok dikenalnya sebagai dosen online akan berlaku sebagai moderator selama webinar ini berlangsung dengan topik skripsi hack dengan mata kuliah Citasi ya. Dengan harapan setelah webinar ini skripsi teman-teman semua yang sudah bergabung selesainya bisa satset tanpa drama. Oke, sebelum kita masuk ke agenda acara kita di pagi hari ini atau ke intinya yaitu membahas terkait mata kuliah Citasi. Pertama, kita akan memulai menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang juga turut menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Ibu Ain Faria selaku Direktur dari Ridwan Institute. Kepada Ibu Ain kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mewakili atas nama Ridwan Institute. Saya sebagai Direktur dari Ridwan Institute mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada presenter kita, Kak Tiara, selaku dosen dari Institut Pendidikan dan Bahasa Cirebon atau IPB. Saya sapa dulu Ibu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kepada Ibu Moderator, Kak Marisa. Kak Marisa Gidwandani, selaku dosen dan kreator juga ya Kak ya, yang sudah hadir. Gimana Kak? Kesannya Kak? Bahagia Kak? Kesannya luar biasa. Saya kaget Baik, pesertanya Kak. ternyata banyak. Jadi banyak mahasiswa tingkat akhir ternyata. Salam kenal dari saya ya Kak ya. Salam kenal. Ya, dan kepada pemateri kita Bang Ezra yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, sebelumnya pertama sedikit saya sampaikan dulu bahwasanya alhamdulillah acara kita ini sudah ada 2.000 peserta yang mendaftar. 2.000 peserta yang mendaftar dan sudah berjalan berapa menit, ini baru ada sekitar 534. Itu tandanya berarti masih banyak yang memang belum hadir. Maka dari itu untuk sambil menunggu yang lain hadir, acara terus kita mulai. Karena saya yakin akan banyak sekali yang nanti akan gabung di acara kita. Gitu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya tujuan diadakannya acara ini yakni tentunya ini mengedukasi semua pejuang tugas akhir khususnya skripsi ya yang sedang berjuang agar lebih semangat, agar lebih cepat dan lebih enjoy. Tadi kata Kak Marisa lebih satset ya Kak ya. Gitu. Nah, tujuan ini kami cetuskan bermula dari kegelisahan para autor karena kan kita di sini di Ridwan Institute itu fokusnya ke jurnal ya. Jadi kegelisahan autor kami yang mereka tuh wajib terbit, tapi ternyata tugas akhirnya belum selesai. Apalagi rata-rata mahasiswa S1 itu memang kurang paham gitu bagaimana gitu kan artikel, bagaimana jurnal, bagaimana tugas akhirnya biar lebih cepat selesai gitu kan. Maka dari itu kita punya antusias nih untuk mengundang balik Bang Ezra supaya bisa lebih mengedukasi lah, lebih cepat gitu kan tugas akhirnya jangan dilama-lamain. Bahkan kalau saya di waktu kuliah S1 itu ada istilah namanya mahasiswa yang nggak lulus-lulus mahasiswa abadi gitu kan. Nah maka dari itu kita untuk mengekat itu supaya itu tidak terjadi lagi ke depannya. Mungkin itu untuk tujuan kenapa kita di Ridwan Institute ini mengadakan acara ini, gitu ya. Nah mungkin itu saja cukup dari saya. Enjoy dan catat semua hal penting dari penyampaian materi kita hari ini karena ini pasti sangat penting. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bang Kak. Terima kasih Bu Aen. Senang Ya, sekali akhirnya bisa berkenalan dan punya teman baru juga di kegiatan kita di pagi hari ini. Ya. Baik, kita akan mulai masuk ke acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil dari Ridwan Institute.
Itu dia tadi profil dari Ridwan Institute. Baik, apa kabar semuanya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan pasti sudah nggak sabar. Bahkan mungkin nggak sabar nih untuk skripsinya cepet-cepet di-approve sama dosen pembimbingnya. Bisa cepet-cepet pakai toga. Sebenarnya pengen interaksi langsung nih, pengen tahu aja ini semuanya udah berapa tahun kuliah. Karena kalau kita ngomongin mahasiswa tingkat akhir, itu pasti ada yang on time, ada yang enggak, ada juga yang istilahnya dia lama banget nih, nggak kelar-kelar atau mapala, mahasiswa paling lama. Baik, selaku moderator, saya akan banyak menjelaskan terlebih dahulu terkait aturan untuk webinar kita di pagi hari ini. Jadi terima kasih atas waktunya untuk mengikuti webinar ini. Silakan sebarkan kegiatan ini melalui media sosial, Tag Ridwan Institute, juga pemateri kita, Ezra Al-Fatah, presenter kita, Mbak Tiara Prasti, dan juga saya, Dian Giswandani. Oke, sebelum memulai, saya akan membacakan aturan webinar kita terlebih dahulu. Pertama, setiap peserta diharapkan menyalakan fitur kamera ataupun on-cam selama kegiatan berlangsung. Dan kalau misalkan punya virtual background, silahkan digunakan virtual background-nya. Ketiga, host berhak untuk mematikan fitur mic peserta. Dan yang terakhir, peserta yang ingin bertanya melalui kolom chat dan formatnya itu adalah ketikkan namanya, asal universitas, dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Jadi kalau mau bertanya melalui fitur kolom chat, formatnya adalah nama kamu, universitas asal kamu, dan juga pertanyaannya apa. Nah, kayak gitu. Udah paham ya? Baik, kalau gitu saya langsung perkenalkan untuk pemateri kita di pagi hari ini. Ada Bang Ezra. Ini panggilan akrabnya Bang Ezra ya. Pasti udah banyak yang follow di media sosial. Jadi Bang Ezra ini nama lengkapnya adalah Aung Ezra Al-Fatah, SPD MSI. Dia juga sekarang sebagai asisten dosen di Universitas Riau, staf Pusat Studi Perkebunan Gambut dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Riau. Dan sudah banyak juga menghasilkan publikasi karya ilmiah. Judul penelitiannya cukup banyak dan cukup produktif. Dari range tahun 2018 hingga tahun 2020, Bang Ezra sudah punya 11 publikasi karya ilmiah dan juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat di bidang perekonomian, pedesaan, dan juga penelitiannya juga banyak fokus tentang permasalahan di pedesaan, bahkan studi pemasaran. Baik, langsung saja kita undang Bang Ezra untuk bisa hadir bersama-sama kita di webinar di pagi hari ini. Menunggu mulai dari cara menulis, mungkin alur penelitian ini seperti apa, bahkan banyak
sekali yang selalu bertanya dan selalu terputar-putar karena banyak juga mahasiswa yang idenya banyak banget, tetapi pada saat ingin menulis itu bingung mau mulai dari mana, ya kan? Nah, sambil kita menunggu, saya akan bacakan kembali untuk aturan dari webinar kita pagi hari ini. Pertama, setiap peserta diharapkan menyalakan fitur kamera atau on cam selama kegiatan berlangsung. Gunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia ataupun dari pihak Ridwan Institute. Host berhak untuk mematikan fitur mic setiap peserta, dan peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat, dan formatnya adalah nama kamu, asal universitas, dan dilanjutkan dengan pertanyaannya. Dan sekedar informasi, semua peserta yang hadir di pagi hari ini harus standby sampai akhir. Karena akan ada door prize dan juga nanti materinya akan dibagikan ke semua peserta. Tetapi nggak dibagiinnya sekarang setelah kegiatan webinar ini berlangsung. Jadi harus tetap stay di room Zoom kita supaya bisa semakin paham tentang skripsi itu seperti apa. Dan juga setelah ini laptopnya jangan ditutup. Nah, terus kalau lagi main handphone, jangan dilanjutin scroll TikTok-nya. Bener-bener langsung mulai mengetik skripsinya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya untuk pemateri utama kita di pagi hari ini.
Oke, banyak sekali ternyata yang nanya-nanya di kolom chat ya. Banyak yang udah nungguin juga dari tadi. Ini di mana ya fitur kameranya? Oh gitu, jadi ada beberapa yang nggak bisa muncul tampilan ataupun nggak ada fitur untuk nyalain kameranya. Oke, nggak masalah, yang penting kamu tetap bisa mengikuti webinar ini sampai selesai dan juga bisa paham ya untuk materi kita di pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya mau ngobrol dulu nih sama peserta yang hadir di sini. Oke, siapa nih yang mau sharing? Ada nggak? Duh, ini muka saya nggak kelihatan nih. Saya, Kak. Oke, halo. Panggilannya siapa? Nama panggilan Jannah. Jana, oke. Kenapa pengen ikut webinar ini? Gimana, Kak? Kenapa pengen ikut webinar Sitasi? Tujuannya ikut webinar ini untuk menambah wawasan pengetahuan, biar lebih tahu bagaimana cara biar cepat untuk buat skripsi lebih cepat dan tepat. Kira-kira apa sih kendalanya selama buat skripsi? Sekarang lagi skripsi. Iya, Kak. Kendalanya apa? Kendalanya yang pertama dari dosen pembimbing juga, Kak. Ada lama responnya. Terus yang kedua itu dari segi skripsinya itu juga banyak revisian seperti itu, Pak. Lama, lambat kayak gitu, Pak. Oke, banyak revisi ya. Terus harapannya setelah ikut webinar ini apa? Saya berharap selesai mengikuti webinar ini, saya lebih cepat dalam mengatasi kendala saya, hambatan saya dalam menyusun skripsi, Kak. Lebih cepat lagi dan tepat sesuai dengan target yang sudah saya targetin. Tapi udah ada topik penelitiannya? Sudah, Kak. Oh, sudah revisian ya, tapi di ghosting ya? Iya, Kak. Dosennya diajak dong untuk ikut webinar ini supaya mendengar keluh kesahnya. Siap. Di chat ya, semoga dibaca. Oke, makasih Jana. Siapa lagi nih yang mau sharing? Ada nggak? Ada nggak? Ayo. Siapa nih? Ada. Ini, oh iya, Siti Hapsah Fahira. Iya, Kak. Panggilannya siapa? Mbak Hera. Hera? Iya. Oke, Hera sekarang semester berapa? Untuk sekarang semester 7, Kak. Semester 7. Proses penyusunan. Berarti sudah sementara memikirkan ya, kira-kira akan meneliti apa nanti? Baru kepikiran sih, Kak, belum sampai ke progresnya gitu. Belum, ya masih mikir ya. Iya. Kenapa ikut webinar ini? Mungkin alasan saya mengikuti webinar ini pengen cepat untuk menyelesaikan skripsi, Kak. Kan cuman ada teorinya saja. Mungkin nanti kan di acara ini dijelaskan beberapa tekniknya, jadi supaya biar langsung ke action gitu. Nggak hanya teori saja gitu, Kak. Oke, jurusan apa? Kebetulan saya di ilmu hukum, Kak. Hukum, oh gitu. Ya. Oke, makasih Hera udah sharing. Sama, Kak. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan keluh kesah? Curhat dulu kita sebelum mulai. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kita akan langsung mulai ke webinar ataupun ke acara puncak kita di pagi hari ini. Semoga masih semangat karena kita ini masih akan sampai 1-2 jam ke depan untuk ngebahas soal skripsi. Karena kalau kita ngomongin soal penelitian, keluh kesah mahasiswa itu akan panjang banget. Langsung aja saya panggil Bang Ezra. Halo Bang Ezra. Halo Kak Marisa, dengar nggak suaranya ya? Aman? Ya. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Kak Marisa bagaimana? Alhamdulillah, happy banget di pagi hari ini. Apalagi banyak mahasiswa yang sudah gabung, yang walaupun mungkin ada yang berkerut dahinya, tapi bagaimana caranya di pagi hari ini kita bisa ngebantu mereka untuk memaksimalkan penelitiannya dan juga cepat menyelesaikan skripsinya. Oke, karena tadi udah diperkenalkan juga, udah disapa semua nih peserta yang hadir di pagi hari ini. Langsung aja
Bang Ezra untuk memulai memaparkan materinya. Oke, Kak Marisa nanti kalau misalkan jaringan aku nggak bagus, itu dikabarin ya Kak, biar aku nggak ngomong sendirian nih, gitu. Jadi aku tahu misalkan, oh Bang Ezra ini jaringannya kurang bagus, bisa diulangi lagi gitu, atau bagaimana. Oke, siap. Nanti saya akan Oke ya. Nah, teman-teman yang udah join, ini udah banyak banget ya, 600 orang. Harusnya bisa lebih banyak sih, karena yang daftar lebih dari ini. Cuma ternyata mungkin yang lainnya pada kuliah atau berhalangan hadir. Nah, langsung aja nih, aku mau share screen. Udah bisa share screen ya? Boleh tolong panitia dikasih kaos dong, biar aku share screen sendiri. Nah, teman-teman yang sekarang join, jangan lupa ya, nanti di story di Instagram, tag aku, tag Kak Marisa, tag Kak Tiara, tag juga Ridwan Institute. Aku pengen tahu nih, kira-kira bermanfaat nggak sih apa yang aku sampaikan hari ini, dan webinar kita hari ini bermanfaat atau enggak. Jadi kalau teman-teman banyak yang merasa bermanfaat, next kayaknya kita bakal bikin webinar lagi nih, bareng Ridwan Institute juga, kayak gitu. Oke, aku share screen dulu ya. Apakah udah kelihatan, Kak Marisa? Bisa dibantu? Di layar udah kelihatan? Sudah kelihatan dengan jelas. Oke. Nah, teman-teman, hari ini aku mau ngasih tahu sesuatu. Jadi gini, kebiasaan aku kan selama ini kalau webinar, kita tuh bukan webinar mata kuliah metode penelitian ya, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita nggak akan membahas tentang buku metode penelitian yang tebal minta ampun nih, teman-teman. Kita nggak akan bahas ini. Tapi di sini, sesuai dengan tema webinar kita, aku bakalan sharing tentang semacam hack atau tips-tips apa sih yang harus teman-teman lakuin biar skripsinya itu cepat selesai gitu. Nah, makanya aku ambil tema ini. Aku bakal menyampaikan tentang rahasia lancar skripsian yang jarang disampaikan oleh pembimbing. Jadi kalau bisa pembimbing kamu jangan sampai tahu ya kalau aku bagi-bagi ini. Gitu. Nah, oke. Apa sih rahasianya? Sebelumnya kita kenalan dulu. Mungkin tadi udah dikenalin juga sama Kak Tiara dengan Kak Marisa, tapi aku mau teman-teman lebih kenal aku lagi. Mungkin selama ini teman-teman kenal aku dari media sosial, baik di Instagram, TikTok, YouTube, ataupun Twitter. Nah, nama lengkap aku ini yang ada di jasa ya teman-teman. Kemudian profesi aku sekarang sebagai seorang content creator, digital marketing juga, digital marketer juga, baik ngelola media sosial perusahaan atau membangun personal branding. Kemudian juga sebagai penulis dan masih tetap sebagai seorang peneliti teman-teman. Karena meneliti itu asik banget sih, kayak gitu. Nah, oke. Pada webinar kali ini, aku tuh sebenarnya cuma membahas dua hal. Yang pertama yaitu tips skripsian. Yang kedua itu tips produktif selama skripsian. Oh iya, sebelumnya aku mau bilang makasih banyak dulu buat teman-teman panitia. Makasih banyak juga buat Kak Marisa, Kak Tiara yang udah memimpin webinar kita teman-teman pada pagi hari ini ya. Yang penuh dengan semangat, penuh dengan ceria kita hari ini. Semoga materi yang aku sampaikan nanti benar-benar bisa teman-teman dapatkan manfaatnya. Oke. Nah, sebenarnya aku cuma mau bahas dua hal ini, tapi jangan kecewa dulu. Dari dua poin ini aku bakalan jabarkan lagi satu persatu, di mana nantinya teman-teman langsung kayak, oh iya juga ya Kak, oh iya juga ya Bang, kayak gitu. Nah, coba respon ya, tulis di kolom chatnya teman-teman. Coba tulis di kolom chatnya. Pernah nggak selama ini teman-teman kalau misalkan nanya sama orang kayak misalnya sama pembimbing nih atau sama teman-teman atau senior gitu, nah gini, Kak atau Ibu, Bapak, saya mau skripsian nih, jadi apa yang harus saya lakuin? Pasti jawabannya ya udah bikin judul skripsi, tulis proposal kamu, lakukan penelitian gitu. Bener nggak? Coba tulis dong. Coba tulis, bener nggak? Kalau saya sih benar, Kak. Iya, bener banget. Iya. Padahal nih ya, di dalam membuat judul skripsi kita juga nggak tahu kan memulai dari mana, gitu. Bener nggak nih? Dan membuat sebuah proposal kita juga nggak tahu sebagai mahasiswa yang baru memulai menulis sebuah penelitian itu kita nggak pernah tahu urutan dalam mengerjakannya bagaimana, biar lebih cepat tuh mengerjakannya bagaimana, gitu. Kita sebenarnya nggak pernah tahu. Nah harusnya jawaban yang kita inginkan teman-teman, kita tuh kayak minta didikte gitu ya, kayak harusnya membuat judul skripsi itu seperti ini, langkahnya seperti ini. Tapi balik lagi teman-teman, yang namanya mahasiswa itu nggak kayak siswa SMA kemarin gitu. Kita harus belajar sendiri, banyak lebih belajar sendiri.
Nah, hari ini juga teman-teman udah belajar sendiri nih setelah ikut webinar ini. Nah, jadi setelah pernah juga nggak sih ketika kita nanya pembimbing, teman kuliah atau senior, kakak tingkat gitu ya, itu ketika kita nanya, Kak atau Bang, aku udah mau masuk semester 7 nih, gitu ya, atau semester 5 lah ya, semester 5 ya, sorry ya teman-teman. Soalnya kalau nggak salah dulu aku semester 7 udah sarjana, gitu. Semoga teman-teman ada yang bisa ngikutin aku juga waktu dulu. Jadi ketika kita nanya nih, Ibu, saya mau bikin skripsi gitu kan, saya nggak tahu nih gimana cara nulis proposal. Jawabannya apa? Pasti jawabannya, yaudah kerjakan aja, terserah kamu. Bener nggak? Ada nggak yang kayak gitu pembimbingnya? Nah, ini Bu Marisa sebagai dosen pembimbing senyum-senyum nih. Kebanyakan kayaknya Bu Marisa kayak gitu ke masa bimbingannya. Udah deh kamu Kalau saya kerjakan enggak, aja. kalau saya Gitu. enggak. Oh iya. Heeh. Kayak udah deh kamu kerjakan aja gitu. Nah, ada nggak teman-teman? Ada nggak teman-teman? Bener banget ya. Nah, tapi gini ya teman-teman, hal itu sebenarnya wajar sih di dunia perkuliahan teman-teman. Karena kan gini, tugas dosen itu sebenarnya tidak hanya membimbing teman-teman. Dosen itu juga harus mengajar, meneliti, dan mengabdi teman-teman. Jadi wajar banget kalau misalkan mungkin dosen pembimbing teman-teman itu ingin kalian itu lebih kreatif mencari materi dan pengetahuan lainnya di luar sana. Itu wajar. Nah, sebenarnya, nah ini aku mulai menjabarkan ya. Oh ya, teman-teman boleh dicatat di bukunya. Sekarang aku minta teman-teman itu punya catatan, megang buku dan pena. Aku aja sampai megang pena nih. Ada buku dan pena di meja teman-teman. Karena apa? Walaupun nanti slide presentasinya aku bagikan ke teman-teman di akhir webinar, tapi ada beberapa poin yang mungkin hanya dijelaskan ketika aku presentasi seperti ini teman-teman. Jadi nggak semuanya aku masukin dalam slide, karena itu kan pasti banyak banget ada slide-nya. Teman-teman bakalan jenuh juga. Karena aku lebih ingin nanti ketika selesai presentasi itu kita lebih banyak diskusinya kayak gitu, lebih seru kayak gitu. Nah, oke. Jadi ketika kita mau membuat judul skripsi, ini aku jabarkan satu persatu ya, untuk tips skripsiannya. Jadi di dalam membuat judul skripsi ada beberapa urutan kerja yang harus teman-teman lakuin. Nah, urutan ini sebisa mungkin teman-teman harus kerjakan secara urut. Kenapa gitu? Karena gini, Kak Marisa pernah nggak menemukan mahasiswa bimbingannya yang selama ini kayak gini? Mereka punya judul skripsi nih, tapi ketika Kak Marisa tanya, kira-kira apa sih masalah yang mau kamu angkat nih dari judul kamu ini? Mereka jawabnya nggak tahu. Pernah nggak, Kak? Ada nggak? Bener ya, Banyak Kak? banget. Nah, karena biasanya mereka cuma buat judul berdasar referensi lama, tapi nggak tahu arahnya dia mau teliti apa. Oke, nah gini teman-teman. Itu adalah salah satu hal yang nantinya itu merembetnya kemana-mana. Ketika seminar proposal, ketika sidang skripsi, kita nggak tahu masalah dari judul skripsi kita apa, itu bakal merembet. Kayak dosen mungkin akan berpikir kayak, oh kamu nggak menguasai judul ini, lebih baik kamu ganti aja. Nah, teman-teman yang punya judul skripsi tapi nggak tahu permasalahannya, nggak tahu masalah yang akan diteliti berdasarkan dari fenomena yang ditemukan, itu biasanya nggak melakukan hal ini. Yang pertama, teman-teman tuh seharusnya menentukan topiknya dulu, menentukan topik yang akan diteliti. Topik ini banyak teman-teman bisa teman-teman gali dari tugas-tugas kuliah yang lama. Ketika teman-teman merasa bahwa, oh aku sepertinya nilai aku lebih bagus nih di mata kuliah A. Nah, ambil topik itu untuk jadikan judul skripsi. Nah, kemudian langkah keduanya setelah tahu topik, teman-teman silakan mencari fenomena dan masalah. Fenomena adalah suatu kejadian tidak biasa sedang terjadi. Hari ini apa nih? Fenomena berdasarkan dari topik tadi yang sedang terjadi. Nah, dari fenomena tadi kira-kira menimbulkan sebuah masalah apa? Kayak gitu. Nah, oke, jangan terlalu serius banget ya, teman-teman, nanti bingung. Jadi gitu. Yang berikutnya, yang ketiga, setelah kita udah tahu topiknya apa, fenomena udah dapat, masalahnya juga udah dapat ya, teman-teman, berikutnya baru kita mencari artikel dari jurnalnya untuk referensi. Ada nggak sih orang sebelumnya yang sudah meneliti dengan topik dan judul skripsi ini? Dengan topik, masalah, dan judul skripsi ini. Nah, harusnya urutan dalam mengerjakan judul itu kayak gini, tipsnya. Oke, kalau ini udah paham, kita lanjut. Nah, berikutnya dalam membuat proposal, ini pasti teman-teman yang, ini menurut aku yang bakalan bermanfaat banget sih slide ini ya kepada teman-teman. Karena gini, kebanyakan teman-teman itu bingung ketika membuat proposal. Coba tulis lagi dong di kolom chatnya atau di Q&A-nya teman-teman. Nah,
nanti on cam-nya nanti dari panitia ya teman-teman, kita dengerin dulu presentasinya. Jadi gini, pernah nggak teman-teman selama bikin proposal skripsi, karena kan sebelum kita membuat skripsi kita membuat proposal penelitian dulu, usulannya dulu. Itu kita nggak tahu mau memulai mengerjakan dari apa dulu. Sedangkan ada beberapa bab yang harus dikerjakan. Bener nggak nih? Coba tuh dong, bener nggak? Pernah Kak? Bener. Nah, tepat banget teman-teman kalau merasa kayak gitu hari ini join di webinar kali ini ya. Ini harus terima kasih banyak dulu dong sama Ridwan Institute ya teman-teman, sama Kak Marisa juga, Kak Tiara juga. Makasih banyak Kak gitu. Udah memfasilitasi kita bertemu di webinar kali ini teman-teman. Nah, di sini aku bocorin. Jadi, ketika teman-teman mau membuat proposal skripsi, itu ada beberapa tahapan yang harus teman-teman bedakan dan lakukan. Ingat ya. Jadi, tahapan ini harus dibedakan. Maksud aku gini, kalau ingin skripsinya cepat selesai, proposalnya cepat selesai dengan baik dan secara tertata, teman-teman itu harus bisa membedakan kapan waktu yang tepat untuk kapan waktu untuk mencari jurnal, mencari buku referensi, kapan mencari data, kemudian kapan waktu untuk menulis, gitu. Jadi kebanyakan selama ini yang proposalnya nggak selesai dan lama selesainya itu karena dicampur aduk. Hari ini butuh jurnal A nih, baru cari internet, Google Scholar gitu, baru dicari. Nah, setelah itu bingung mau mulai nulis di mana. Nah, salah satu syarat di dalam skripsi itu kan harus di setiap paragraf itu harus nyambung teman-teman ceritanya. Di mana-mana menulis juga harus kayak gitu ya, nggak cuma menulis ilmiah. Tapi di setiap menulis kita harus nyambung antar paragraf. Nah, biasanya ketika kita udah ninggalin skripsi kita nggak nulis lagi hari ini, besoknya kita nggak nulis lagi, itu kita lupa harus menulis apa. Nah, itulah tujuan aku mengurutkan kerjanya itu harus bagaimana. Yang pertama, teman-teman cari dulu referensi artikel jurnal dan buku. Ini bisa untuk bab 2-nya, untuk di tujuan pustaka. Kalau beda formatnya teman-teman itu kan hanya format aja di setiap kampus biasanya bedanya. Yang kedua, teman-teman bisa mencari data, penguat fakta untuk masalah yang akan diteliti. Karena nantinya pembimbing kayak Kak Marisa ini bakal nanya, kira-kira apa nih alasan kamu mengambil masalah ini untuk diteliti gitu. Jadi teman-teman harus punya data di bab 1-nya, baik itu penelitian orang lain atau berupa data sekunder ya teman-teman. Primer juga boleh untuk menguatkan bahwa memang masalah ini urgent untuk dilakukan sebuah penelitian, penting gitu. Nah, berikutnya baru teman-teman silakan menulis. Cari dulu semuanya kebutuhan teman-teman baru menulis. Nah, berikutnya untuk penelitian dan menganalisis. Nah, setelah teman-teman ini anggapannya kita sudah selesai mengerjakan proposal. Oke ya, sudah selesai mengerjakan proposal. Nah, kebanyakan atau mayoritas itu kan kalau proposal itu sampai bab 3 ya teman-teman, sampai metode. Tapi mungkin ada sampai bab 4. Itu tergantung formatnya aja dari kampus teman-teman lagi, standar kepenulisan ilmiah di kampus teman-teman lagi. Nah, di sini ini kita udah selesai, kalau ada seminar proposal kita sudah seminar proposal. Selanjutnya kita tinggal melakukan sebuah penelitian yang nantinya kita mendapatkan sebuah temuan dari penelitian tersebut, mendapatkan hasil penelitian, barulah jadi sebuah skripsi utuh. Nah, ini adalah proses penelitiannya atau pengujiannya atau menganalisisnya. Nah, yang pertama, teman-teman itu harus cari dulu datanya, lakukan pengamatannya dulu. Baru teman-teman olah datanya, masukkan ke mungkin alat analisis, teman-teman bisa masukkan gitu. Nah, kalau hari ini kita nggak bahas tentang jenis alat analisis ya teman-teman, karena itu banyak banget. Kalau webinar tentang itu banyak banget ya Kak Marisa, mungkin 2 hari kita nggak selesai webinar yang membahas tentang itu. Nah, jadi teman-teman harus pisahkan mana waktu yang tepat, kapan sih kita melakukan sebuah pengamatan dulu nih. Kita fokus dulu pengamatan, ambil datanya banyak-banyak, sesuai dengan tujuan penelitian teman-teman. Kalau sudah terpenuhi, baru kita masukkan ke dalam alat analisis, kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, berikutnya, ini ketika kita menulis hasil penelitian. Nah, coba teman-teman boleh tulis di kolom chat, kira-kira siapa nih yang udah mulai masuk ke dalam menulis hasil. Jadi kayak bingung kira-kira nanti tuh bakal apa sih yang dikerjakan, karena gini Kak Marisa, banyak banget teman-teman mahasiswa tuh bingung kayak, Kak Ezra aku udah masuk ke dalam hasil penelitian tapi aku nggak tahu harus ngapain. Nah, ya tentu ya tadi teman-teman sebelum masuk ke proses yang urutan kerja yang keempat ini, teman-teman itu harus lakukan yang ketiga tadi, analisis dulu.
berdasarkan dari metode yang teman-teman pakai pada bab metode teman-teman. Kayak gitu. Jadi ada urutan, ada tahapannya. Nah, pada bab 4 ini atau pada bab menulis hasil penelitian, teman-teman, itu ada beberapa tahapan, 3 tahapan yang aku pisahkan. Yang pertama yaitu teman-teman harus mencari artikel jurnal sejenis. Oke, artikel jurnal sejenis di sini itu nggak harus judulnya sama persis kayak skripsi teman-teman, dicatat. Judulnya nggak harus sama persis. Tapi hasil penelitiannya atau penelitiannya itu minimal harus sama dengan teman-teman. Karena apa? Gini ya, di dalam skripsi yang baik adalah ketika di hasil penelitiannya, teman-teman bisa memasukkan beberapa teori atau hasil penelitian orang lain. Contohnya gini, ketika ada paragraf, kita menyebutkan gini, menurut mahasiswa, kebanyakan mahasiswa, ini contoh aku ya, contohnya teman-teman, disclaimer dulu. Mahasiswa akhir adalah yang dia udah masuk semester 10. Oke, nanti untuk memperjelas dan memperkuat argumen aku tadi di hasil penelitian, aku menambahkan gini, sesuai dengan penelitian Marisa, contoh yang Kak Marisa tadi, sesuai dengan penelitian Marisa pada jurnal A, menyebutkan bahwa mahasiswa yang masuk semester 10 adalah mahasiswa akhir. Nah, jadi teori dan jurnal yang sesuai dengan penelitian kita itu akan digunakan untuk memperkuat teori, teman-teman, memperkuat argumen dari penelitian kita. Nah, tidak hanya memperkuat sih sebenarnya, bisa juga kayak membantah, ibaratnya tidak sesuai, tapi berbeda halnya dengan penelitian si A, itu juga bisa. Selagi menarik itu kita bahas di sebuah skripsi. Nah, berikutnya yang kedua, itu mencari teori pendukung untuk hasil penelitian yang sudah dilakukan. Itu yang aku bilang tadi, bisa dengan buku, bisa dengan hasil penelitian jurnal. Tapi memang kalau bisa lebih baik dari artikel jurnal. Nah, yang berikutnya baru kita mulai menulis dan menjelaskan hasil temuan selama penelitian ke dalam skripsi teman-teman semua. Kayak gitu. Oke, nanti kalau pertanyaan-pertanyaan nanti kita ini ya teman-teman, di waktu di akhir aku presentasi baru kita mulai ini aku jawabin. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia sebenarnya inti dari yang aku jelaskan di awal tadi tentang tips skripsiannya. Jadi teman-teman itu ketika mengerjakan skripsi, baik dari membuat judul skripsi hingga selesai membuat menulis analisis datanya, hasil penelitiannya, teman-teman harus tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa pisahkan. Yang pertama yaitu kapan waktu untuk mencari data, menganalisis dan mencari referensi artikel jurnal dan buku maksudnya. Mana waktu yang digunakan untuk menulis. Kalau ingin skripsinya cepat selesai, teman-teman bisa pisahkan itu. Mulai dari tadi aku ketika menjelaskan, ketika membuat proposal, aku pisahin nih, kapan sih? Mungkin hari ini, 2 hari ini dengan besok, itu aku fokus untuk mencari jurnal aja. Nah, besoknya lagi baru aku mulai fokus menulis. Karena percaya nggak percaya, mencari jurnal dan referensi teman-teman itu adalah suatu hal yang memakan waktu banget ketika membuat skripsi. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus pisahkan itu. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam tips produktifnya teman-teman. Nah, aku mau tanya lagi ke teman-teman semua yang ada di webinar kali ini. Betul, butuh waktu, bener banget. Nah, makanya aku sharing tentang hal ini teman-teman. Nah, kira-kira nih, selama ini teman-teman ketika mengerjakan skripsi itu satu harinya berapa jam? Berapa jam nih kira-kira, kayak kira-kira aja, misalkan Kak aku 6 jam, oke, 2 sampai 3 jam per hari. Semalaman nggak tidur berarti dong. Oke, dari pagi sampai sore, sampai subuh 4 jam. Oke. Oh iya teman-teman harus ingat ya, ketika mengerjakan skripsi juga harus jaga kesehatan. Karena apa? Nggak lucu dong ya, kita udah begadangin skripsi kita, waktu sidang kita sakit. Itu nggak lucu banget teman-teman. Nggak lucu banget. Kayak aku dulu begadangin proposal, besoknya aku tipes gitu. Itu nggak lucu banget sih. 2 jam lebih. Nah, ini pertanyaan tentang berapa jam sih yang waktu yang teman-teman curahkan untuk mengerjakan skripsi. Kalau pertanyaannya aku ganti. 3 pertanyaan ya. Kira kamu dalam satu hari dari yang semalaman tadi itu teman-teman tulis. Oke, coba 1 halaman, 1 bab beres. Oke, keren banget, Ade keren. 2 sampai 3. Oke, 1 halaman aja Kak. Oke, 1 paragraf, nggak apa-apa, semangat. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Kamu dalam 1 hari bisa mencari artikel jurnal berapa banyak? Coba tulis dong.
Berapa banyak nih? 4. Oke, 5 Kak, keren. Oke, kadang 5 atau 6. Oke. Oke, untuk jurnal masih susah dicari karena sumbernya valid. Oke, siap. 20, keren 20. Nah, berikutnya, ini yang udah masuk ke dalam hasil penelitian, teman-teman. Kamu dalam 1 hari bisa mengolah data berapa banyak, berapa pengujian. Karena kan di beberapa judul skripsi ya, teman-teman, di bidang keilmuan, itu kan ada beberapa analisis atau metode yang itu tuh harus dilakukan beberapa kali. Gitu. Mungkin tadi Kak Marisa udah menjelaskan profil dari aku ya teman-teman. Udah beberapa penelitian yang aku lakukan selama aku kemarin baru lulus S1 sampai dengan kemarin selesai S2. Itu banyak lika-liku di dalam meneliti. Jadi kayak ketika melakukan pengujian itu terkadang nggak bisa cuma 1 kali. Nah, jadi ini yang sering dikeluhkan teman-teman Kak Marisa. Jadi kayak gini, Kak Ezra aku udah nganalisis ini ternyata error, gimana dong? Kamu udah berapa kali nganalisis? 1 kali doang, Bang. Ya itu belum dikatakan teman-teman sebagai orang yang gagal gitu, karena baru 1 kali loh gitu, nggak apa-apa. Nah, kita jejakin lagi kira-kira apa nih penyebab dari data yang nggak bagus atau error yang kayak gitu. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah coba rubah mindset teman-teman dari sekarang ketika mengerjakan skripsi itu adalah bukan berapa lama waktu yang teman-teman curahkan untuk mengerjakan skripsi, tapi rubah menjadi berapa halaman yang bisa teman-teman kerjakan setiap harinya. Aku ulangin ya. Jadi yang tadinya teman-teman berpatokan pada jam, yang tadi bilang semalaman sampai subuh, dari malam sampai subuh, tapi mungkin hanya bisa mengerjakan 5 halaman, rubah menjadi kayak gini. 1 hari itu teman-teman harus bisa mengerjakan berapa halaman, targetnya kayak gitu. Oke, aku kasih contoh nih, aku contoh biar lebih mudah. Tadi ada namanya Ade ya teman-teman, peserta webinarnya namanya Ade. Nah, Ade itu mengerjakan skripsi 8 jam 1 harinya. Ade hanya bisa mengerjakan 1 halaman. Sedangkan aku 1 harinya mengerjakan skripsi, itu cukup 2 jam aja aku luangkan waktu. Tapi 2 jam itu aku bisa mengerjakan 5 halaman. Nah, itu adalah 2 hal yang berbeda teman-teman. Jadi tentu aja kalau misalkan aku konsisten 2 jam 5 halaman, setiap hari 2 jam 5 halaman, aku yang bakal cepat lebih selesai duluan proposalnya. Kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau awalnya kita berpatokan pada jam, kalau sekarang teman-teman berpatokan pada jam, nanti selesai webinar ini teman-teman jangan lagi jam berpatokannya, tapi pada hasilnya. Berapa halaman sih yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, jadi beri target setiap harinya. Targetnya ini harus masuk akal ya teman-teman. Jangan bilang kayak 1 hari aku harus mengerjakan 100 halaman gitu. Itu nggak masuk akal gitu teman-teman. Ya bisa aja, tapi malah membebani teman-teman. Yang kita yang logis aja deh, misalkan 5 halaman. Nanti kalau udah terbiasa, besok ditingkatin lagi jadi 10 halaman dan seterusnya gitu. Jadi beri target, teman-teman itu 1 harinya harus mengetik berapa halaman. Setelah itu beri target juga, misalkan 1 hari itu teman-teman harus mencari 5 artikel jurnal referensi setiap harinya. Kayak gitu. Terus juga teman-teman bisa beri target, kira-kira mengolah data ini harus selesai berapa hari. Nah, kalau aku tuh ngasih target gini ya, kita kan biasanya pengalaman ya teman-teman. Ketika aku membuat proposal tesis S2 ataupun proposal penelitian waktu itu aku beri target proposal ini 3 bab harus selesai 3 hari, paling lama 4 hari gitu. Jadi setiap hari satu bab gitu. Nah, yang kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus kasih target kalau misalkan mengolah data ini, mengerjakan bab ini itu harus selesai berapa lama, 1 minggu mungkin. Nah, kalau kita bisa kerjakan lebih cepat, ya udah sisa 1 hari itu buat istirahat kayak gitu. Nah, jadi catatannya adalah utamakan hasil, bukan waktu yang dicurahkan. Kalau menurut aku itu lebih produktif dan lebih baik ketika mengerjakan skripsi. Oke, next. Nah, jadi itu aja yang mungkin yang aku sampaikan untuk di slide webinar kali ini, teman-teman. Setelah ini kita tinggal diskusi aja, karena aku juga udah nggak sabaran banget ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada 1 kalimat yang teman-teman bisa tanamkan dan catat di buku teman-teman, dari kalimat dari aku, kata-kata dari aku, teman-teman juga bisa storyin, jangan lupa ya di storyin, tag aku, tag Marisa,
tag Kak Tiara, tag juga Ridwan Institute, teman-teman, kata-katanya adalah banyak membaca tanpa melakukan apa-apa juga tidak akan membuat skripsi kamu selesai. Jadi ayo mulai dikerjakan dari sekarang. Mau hari ini teman-teman ikut webinar berapa kali pun, kalau teman-teman nggak mengerjakan skripsi nggak akan selesai juga kok. Kayak gitu. Jadi sebenarnya hari ini Kak Marisa itu cuma memfasilitasin kita buat diskusi pagi ini. Selesai webinar ini, itu teman-teman lah yang menentukan nasib kedepannya dari skripsi teman-teman. Kayak gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekarang aku kembalikan ke Kak Marisa. Aku udah nggak sabar mau jawabin pertanyaan dari teman-teman. Makasih Kak Marisa. Terima kasih Bang Ezra. Oke. Nah, buat semua teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ke Q&A. Jangan lupa cantumkan namanya, asal universitas, dan juga pertanyaannya apa. Oke, ada pertanyaan dari Safira Nabila. Halo Kak, saya mau tanya, apakah untuk penelitian pada bab 3 yang akan dipakai boleh berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dipakai orang? Gimana nih bahasanya nih? Tunggu, saya coba percantik dulu nih ya pertanyaannya. Gimana bahasanya nih? Ya oke Kak, makasih Kak. Kadang memang pertanyaan seperti ini Gak juga apa-apa. ketika bimbingan itu, saya pun bingung nih. Oke, mari kita coba telaah. Kayaknya gini maksud pertanyaannya, apakah ketika kita menulis metode penelitian di bab 3, itu boleh berbeda dengan tinjauan empirik yang kita pakai di bab 2? Ngerti nggak Bang Ezra? Oke. Nanti jadi ibaratnya gini ya, pertanyaannya tuh ketika kita menulis bab 3 kita, itu boleh nggak sih berbeda dari artikel jurnal yang kita jadikan referensi gitu ya? Ya, benar. Oke. Nah, tadi Kak siapa ya Kak Marisa? Biar aku sapa juga sih. Safira. Oke, Kak Safira Fira. Nabila. Oke, Kak Nabila ya. Jadi gini, kan banyak banget pertanyaan, dulu juga banyak pertanyaan gini Kak Marisa. Kak Ezra, boleh nggak sih judul skripsi aku tuh sama seperti judul jurnal? Judul skripsi aku itu boleh nggak sih sama dengan judul jurnal yang jadikan referensi buat skripsi aku, gitu kan ya? Nah jawabannya itu kalau sama persis nggak boleh, tentu saja itu kan berbeda dong. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai subjek dan objek itu tentu berbeda kayak gitu. Bedakan hal itunya atau bisa juga bedakan variabelnya. Nah kalau terkait bab 3-nya, boleh nggak sih berbeda dengan referensi kita? Itu boleh banget. Karena gini, bab metode, teman-teman, metode, baik itu metode penelitiannya atau analisis datanya, itu kan disesuaikan dengan kebutuhan dari skripsi teman-teman. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, kalau memang metode teman-teman itu, gini, kalau memang metode itu yang bisa menyelesaikan permasalahan dan menjawab tujuan, ya itu berarti sudah tepat. Karena pada dasarnya teman-teman, kalau kita melakukan sebuah penelitian, menulis skripsi, kita nggak bisa langsung di awal bilang kayak, wah Kak Marisa aku lebih suka, Bu Marisa aku lebih suka pakai kualitatif, aku nggak mau pakai kuantitatif dong, gitu. Nggak bisa teman-teman. Itu harus disesuaikan lagi dengan topik yang teman-teman angkat, kayak gitu sih. Semoga menjawab. Oke, semoga terjawab ya Safira ya. Jadi intinya kalau di metode penelitian adalah bergantung tentang apa yang kamu butuhkan dan apa yang akan kamu capai untuk penelitian kamu. Oke, ada lagi yang nanya. Nah, Kak, saya Rifda dari Universitas Sumatera Utara. Halo Rifda, saya mau nanya gimana Kak cara kita buat argumentasi lokasi yang tepat sehingga dosen yakin. Oh, jadi kan biasanya dosen sering menanyakan nih tentang lokus ataupun lokasi penelitian. Nah, kenapa kamu meneliti di lokasi tersebut? Itu kira-kira jawaban yang tepat seperti apa nih Bang Ezra? Oke, nah Kak Marisa merasa nggak sih selama ini kalau bimbing mahasiswa itu kayak mahasiswa tuh bingung kalau ditanya kayak apa nih alasan kamu, alasan kamu itu pasti bingung kan ya, bener kan kayak. Nah gini teman-teman, kalau teman-teman udah mengikuti prosedur yang tadi aku urutan kerja yang aku share ke teman-teman, mulai dari mencari judulnya bagaimana, itu aku yakin banget teman-teman bisa menjawab pertanyaan tentang alasan. Nah tapi kalau tentunya bukan jawaban itu dong yang tadi diharapin sama teman yang bertanya. Kalau gitu, kalau dari aku gambarannya gini jawabnya. Karena pada tempat penelitian inilah munculnya sebuah fenomena atau permasalahan yang akan saya teliti, Bu, gitu. Jadi kaitkan tempat penelitian teman-teman dengan permasalahan dengan fenomena yang sedang terjadi, kayak gitu. Oke, jadi Rifda, kamu harus bisa kaitkan dengan permasalahan ataupun topik yang kamu angkat. Emang di lokus tersebut atau lokasi tersebut sudah tepat atau belum untuk menjawab terkait topik penelitian kamu. Oke. Nah, dari Nurma,
Politeknik Negeri Banyuwangi. Apa saja sih tips supaya kita bisa menentukan judul skripsi secara tepat dan cepat di accept atau di ACC sama dosen. Nah, cara buat judul yang tepat nih seperti apa, Bang Es? Kak Marisa pernah nggak dapat pertanyaan kayak gini? Kalau aku sering banget dari dulu, dari mulai awal konten ya. Iya. Awal konten dan sebelum konten tuh kan aku juga udah ngasdos, dan ngasdos itu juga mata kuliah metode penelitian. Jadi pertanyaannya adalah gini, Bang, judul skripsi yang gimana sih yang bisa bikin aku cepat lulus? Ya, Pernah nggak? Bener kan ya? Nah, pertanyaannya kayak gitu, jujur teman-teman, jujur banget, aku tuh bingung jawabnya harus gimana. Karena gini, tapi aku tahu sih cara jawabnya gimana, tapi aku bingung. Gini loh teman-teman, judul skripsi yang bagaimana yang bisa teman-teman bikin teman-teman cepat selesai, itu adalah judul skripsi yang berdasarkan dari topik yang teman-teman kuasai. Itu satu. Nah, kalau pertanyaannya kayak tadi, Kak, judul yang kayak gimana sih yang bisa cepat di ACC? Itu ada banyak. Tentu gini, tentu judul skripsi yang itu sesuai dengan bidang keilmuan jurusan teman-teman. Nggak boleh lintas jurusan dong. Nggak boleh lintas jurusan. Karena banyak banget mahasiswa yang merasa tertarik dengan topik A, ternyata topik A itu beda jurusan. Itu nggak boleh ya teman-teman, harus sesuai bidang. Berikutnya, judul yang cepat di ACC adalah judul skripsi yang itu berdasarkan dari fenomena atau masalah terbaru. Nah, itu masalah terbaru atau novelty ya teman-teman, keterbaruan itu bakalan jadi sebuah ketertarikan banget buat dosen. Gitu. Contohnya kemarin lagi boomingnya tentang JJ Selebeo gitu ya teman-teman di Citayam Fashion Week. Dan alhamdulillah banget kemarin aku udah sampai ke sana. Dan aku memang melihat sebuah fenomena itu dan kayaknya ini banyak judul skripsi yang bisa diangkat harusnya. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya judul skripsi yang cepat di ACC itu adalah ketika di judul skripsi aja itu udah kelihatan masalahnya apa, udah kelihatan variabelnya itu apa. Karena banyak banget kalau teman-teman bikin judul skripsi itu nggak kelihatan ini variabelnya apa yang mau diteliti, kita nggak tahu gitu. Sebagai dosen pembimbing itu nggak tahu itu apa. Nah, kemudian judul skripsi yang cepat di ACC itu biasanya ya teman-teman, judul skripsi yang judul skripsi yang cepat di ACC itu biasanya ketika judul skripsi itu menarik buat pembimbing dan belum familiar di jurusan teman-teman. Bukan berarti yang familiar nggak diterima ya. Tapi kan tadi kita ngomongin yang cepat di ACC nih. Tentunya ketika itu sebuah penelitian baru, kayak aku dulu ketika skripsian teman-teman, itu akan menjadi suatu yang menarik buat pembimbing kayak, wah tertarik nih untuk menelitinya. Gitu. Karena gini, bener nggak Kak Marisa ya? Bener nggak ya? Ini dugaan aku. Dosen atau seorang peneliti itu jiwa untuk berpetualang, untuk melakukan penelitian baru itu kuat banget, kayak wah ini menarik nih, aku harus meneliti gitu. Bener nggak Kak Marisa? Bener banget, justru kalau misalnya kayak saya dapat satu topik mahasiswa yang menarik, itu yang saya benar-benar bukan cuma ngebimbing, ngebantuin, yuk sama-sama yuk. Karena ini hal baru. Kalau misalkan hal yang udah sering, itu biasanya langsung seniormu udah pernah, ini seniormu udah banyak yang kayak gini. Nah gitu teman-teman, ini hari ini kalau teman-teman tahu kan Kak Marisa sebagai dosen nih, nah aku tuh sebagai teman-temannya kalian semua gitu, kayak ngasih tahu nih bocoran nih ada dosen pembimbing Kak Marisa nih, caranya kayak gitu, webinar kali ini harusnya kayak gitu, sebenarnya kayak gitu. Oke, nah lanjut, ini ada yang sambil dia cantumkan judul penelitiannya, ini boleh kita diskusikan dan dibongkar sama-sama nih judulnya. Jadi dari Vidya, dari STIE KPN, mau tanya kalau ambil topik dan judul skripsi ini sudah sesuai atau belum. Jadi dia punya permasalahan Mixu Ice Cream Tea yang belum resmi memiliki sertifikat halal. Kira-kira kalau judulnya pengaruh citra merek, berita sosial media, dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian Mixu Ice Cream dan Tea di daerah istimewa Yogyakarta, itu sudah sesuai atau belum? Kalau dari aku gini, judulnya menarik, tapi kita nggak bisa bilang ini sudah sesuai atau belum. Harusnya kita membaca latar belakangnya dulu. Latar belakang itu kan nantinya di situ muncul masalah apa sih yang mau diangkat, kan gitu. Apakah benar memang citra merek dan harga itu tadi yang mempengaruhi sebuah keputusan untuk membeli? Bisa jadi sebenarnya permasalahannya bukan itu, fenomenanya bukan itu, gitu. Nah, tapi kalau untuk sekarang itu kan berarti kalau dugaan aku ya, karena kan latar belakangnya nggak ada dimunculkan. Kalau dugaan aku, citra merek itu berarti berhubungan ketika ada isu bahwa es krim ini belum halal, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada
ada harga. Harga itu berarti es krim ini lebih apa ya? Lebih ibaratnya lebih ramah di kantong teman-teman di lokasi tersebut gitu terhadap keputusan pembelian. Kalau benar atau enggak teman-teman bisa respon sih yang bertanya ini tadi. Nah, gini, di dalam sertifikasi halal teman-teman harus tahu bahwa kalau di Kak Marisa tahu nggak sih mie gacor tahu nggak? Mie gacon? Mie gacoan tahu nggak? Itu di Bali ya atau di mana ya? Di Bandung ada kemarin. Aku baru Nah, dengar. mie gacoan itu kan nggak halal, nggak bisa didaftarkan halal. Kenapa begitu? Karena kan gini. Oh, yang dia punya resep khas ya itu ya? Bukan gitu. Gini, kenapa dia nggak bisa dihalalkan mie gacoan ini? Karena dia mengandung arti di Cirebon ada. Nah itu dia. Dia mengandung arti yang itu nggak baik, Kak Marisa. Jadi gini. Ketika kita membuat suatu produk, misalkan mie setan nih, itu nggak bisa dihalalkan, teman-teman. Bukan berarti dia nggak halal gitu. Di Jogja banyak, nah ya benar. Nah jadi di nama menunya juga ada misalkan mie setan, mie gila, yang gitu-gitu. Nah itu tuh nggak bisa dihalalkan. Karena apa? Karena dia mengandung konotasi yang nggak baik. Di MUI kayak gitu. Kayak gitu. Nah si ininya gimana? Si es krimnya gimana? Itu harus dibahas. Ini mie gocon kalau teman-teman mau pakai untuk judul skripsi bagus banget sih. Coba deh pakai. Mie gocon ini bagus sih kalau mau teman-teman. Jadi dapat kan referensi untuk judul skripsi berkat Kak Marisa juga nih. Kayak gitu. Kayak gitu, Kak. Oke, Vidya. Jadi Vidya boleh cari dulu datanya. Jadi kalau tertarik dengan Mixu Ice Cream, baca dulu tentang Mixu Ice Cream ini. Kalau memang kamu ngerasa topiknya persoalan sertifikasi halal, ya itu tadi. Nah, kita harus paham dulu tentang ini. Karena kalau kayak gini, citra merek, berita sosial media, harga, kamu yang pusing sendiri kayak banyak banget. Ya. Sama gini, Kak Marisa, gini nggak sih Kak Marisa, selama Kak Marisa mungkin bimbing mahasiswa, itu pernah nggak ngalamin gini? Kayak tadi Kak siapa ya yang nanya? Sorry Kak Marisa. Kak Vidya. Mungkin Kak Vidya menganggap bahwa citra merek dan harga lah yang menentukan kriteria pembelian, gitu ya. Mungkin Kak Vidya nanti bisa cek lagi atau melakukan studi pendahuluan lagi, prasurvei lagi. Nah, kebanyakan teman-teman jangan sampai salah ya ketika menentukan sebuah variabel. Menentukan sebuah variabel itu nggak boleh berdasarkan yang kita suka juga. Ya. Itu harus dengan sesuai kebutuhan yang ada di fenomena teman-teman. Contoh gini, contoh misalkan nih, aku mau ngasih variabel citra merek dengan pendidikan pedagang gitu ya misalkan ya. Itu kan kayak apa hubungannya? Kalau konsumen kan kalau mau beli aja, dia nggak akan nanya pendidikan kan gitu. Ya. Nah, hal yang itu teman-teman harus hati-hati di dalam menentukan sebuah variabel. Nah, variabel tadi yang tidak nyambung dan tidak sesuai dengan fenomena itu juga menjadi salah satu faktor dan penyebab kenapa judul skripsi nggak di ACC. Kayak gitu sih. Jadi banyak nih sharingnya. Asik nih. Harus jelas. Jadi variabelnya paling tidak kalian udah punya data yang menguatkan kenapa ini mesti kalian teliti. Iya, benar. Gitu. Nah, ada lagi dari Bang, aku semester 5 mau nanya apakah proposal dengan skripsi itu berbeda? Oh, halo anak semester 5, namanya Abdurrahman Hafiz. Skripsi dan proposal ini beda nggak? Oke, nggak apa-apa, kita jawab aja Kak Marisa. Ya, benar. Ya. Biar apa teman-teman terarah nih. Ya, jadi teman-teman tuh nggak boleh malu. Teman-teman itu nggak boleh malu. Aku selalu mengajarkan teman-teman followers aku tuh nggak boleh malu bertanya. Dan kalau teman-teman bertanya sama aku di media sosial, itu nggak kayak teman-teman nanya sama senior. Kamu pernah nggak ada mahasiswa semester 1 yang semangat dan ambis banget, baru masuk kuliah langsung bilang gini, Ibu, saya mau ngambil skripsi di semester berapa ya? Saya mau cepet skripsian Ibu, gitu. Nah, biasanya itu kalau ada senior yang denger itu dia panas, kayak, apaan sih kamu, kuliah aja lah dulu, KKN aja dulu, magang aja dulu, gitu. Nah, biasanya kan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman sekarang ikut webinar kali ini, dan kalau follow Instagram kami nih, itu nggak akan kami gituin, gitu. Itu akan, ya udah yuk, kami akan jawab. Nah, kalau bedanya proposal dengan skripsi, teman-teman, itu kan tadi udah aku jelasin di awal. Jadi, kalau proposal itu kan semacam sebuah usulan, di mana teman-teman kalau ikut organisasi, itu kan ada sebuah proposal pengajuan, atau ibaratnya bahasa gampangnya apalagi ya, proposal itu bisa menjadi sebuah gambaran bahwa teman-teman nanti skripsinya akan gimana, gitu. Makanya itu ada pendahuluannya, ada latar belakang menjelaskan tentang latar belakang masalahnya bagaimana, muncullah sebuah rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Berikutnya nanti
untuk skripsinya itu akan ditunjang beberapa teori dan beberapa jurnal artikel terdahulu, penelitian terdahulu yang masuk ke dalam bab tinjauan pustaka. Nah, berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan, kita bisa menentukan kira-kira metode apa sih yang tepat yang akan kita gunakan untuk skripsi kita nanti. Itu dimasukkan ke dalam bab 3-nya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, sebenarnya semuanya saling berhubungan. Bahkan rumusan masalah dengan tujuan dan kesimpulan itu juga berhubungan. Nah, setelah kita tahu nih, kita akan biasanya ada kesempatan untuk mempresentasikan proposal kita di depan dosen penguji. Kalau misalkan ada seminar proposal, tapi kalau nggak ada, biasanya teman-teman cukup mendiskusikan dengan pembimbing. Nah, selama proses bimbingan, pembimbing akan menentukan bahwa, oh kayaknya ini nggak cocok nih metodenya, gitu. Metodenya nggak cocok nih, gitu teman-teman. Nah, itu masuk ke dalam proposal. Tapi kalau teman-teman udah melakukan penelitian, mulai menulis bab 4 hasil dan pembahasan, atau misalkan bab 4-nya hasil, bab 5 pembahasan, bab 6-nya kesimpulan, atau bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, itu namanya udah skripsi. Jadi melanjutkan dari proposal tadi. Kayak gitu. Semoga ngerti ya. Itu udah aku jelaskan secara sederhana dan lebih pelan-pelan gitu. Gak apa-apa, mungkin tadi di awal aku juga terlalu cepat membahasnya. Oke, makasih Bang Es. Ini banyak yang nanya. Saya coba merangkum satu pertanyaan yang hampir sama ya. Sebenarnya gimana sih cara mencari referensi ataupun topik penelitian? Karena banyak yang nanya, Kak referensi dong. Kayak saya juga banyak banget. Kak referensi dong jurusan akuntansi. Kak kalau kebidanan apa? Kak kalau pendidikan guru apa? Kak sipil apa? Itu kadang saya bilang, aduh gimana ya jawabnya ya gitu. Padahal sebenarnya apa sih cara yang tepat gini untuk kita mendapatkan referensi penelitian? Oke, aku sangat berharap ada pertanyaan kayak tadi sih Kak Marisa. Karena gini ya teman-teman, satu hal teman-teman yang harus ingat gitu ya. Aku yakin banget hari ini aku, Kak Marisa, Kak Tiara, dan teman-teman penelitian institut itu dan panitia dan beberapa jajarannya itu sangat setuju banget bahwa teman-teman kalau bisa sebisa mungkin kerjakan skripsinya sendiri, jangan pakai joki skripsi. Setuju dong ya Kak Marisa? Aku ini jujur ya teman-teman, jujur banget, ini mohon maaf banget karena di awal aku ngonten Kak Marisa dan di awal aku dulu lanjut S2 dan mulai ngasih dari situ aku udah berkeinginan aku nggak mau bekerja sama dengan joki, nggak mau buka joki skripsi. Karena apa? Gini teman-teman, karena itu termasuk dilarang juga di pihak kampus ya teman-teman. Tentunya itu juga beban mental aku dong nanti di akhirat gimana gitu. Nah berikutnya teman-teman itu jangan langsung percaya kalau ada mungkin beberapa website skripsi itu yang ngasih referensi judul skripsi gitu ya. Nah Kak Ezra di beberapa konten ada bikin. Nah gini, di beberapa konten aku udah bikin disclaimer teman-teman. Ibaratnya ini referensi judul, tapi teman-teman harus cari lagi fenomenanya. Judul skripsi yang aku bikin di konten ini itu berdasarkan fenomena yang aku temukan, berdasarkan dari referensi yang aku temukan. Referensi dalam arti jurnal ya teman-teman, bukan dari website www.com gitu-gitu, bukan. Bukan dari Wikipedia. Bukan dong gitu. Bukan. Jadi tahu dong ya seberapa susahnya bikin konten tentang artikel referensi judul skripsi karena harus riset dulu. Dan aku harap itu membantu sih. Tapi alhamdulillah ada sih yang pakai judul skripsi yang aku bikin. Sekarang udah selesai, udah sidang, udah wisuda. Itu aku senang banget gitu. Nah, kalau teman-teman nanya referensi judul skripsi itu tolong dong referensikan, nggak bisa langsung direferensikan. Karena di dalam membuat judul skripsi itu harus perhatikan dua hal. Yang pertama, faktor internal dari teman-teman sebagai mahasiswa, dan yang berikutnya ada faktor eksternal dari fenomena dan dari lingkungan teman-teman. Fenomena di tempat aku di Pekanbaru teman-teman tentu berbeda dengan lingkungan di teman-teman semua. Kak Tiara mungkin di Cirebon itu berbeda. Kak Marisa di mana ya? Di Makassar. Nah, di Makassar tentu berbeda juga. Kayak gitu. Nah, berikutnya faktor internalnya adalah kemampuan mahasiswa. Hari ini aku merekomendasikan yang tadi tentang migacuan. Nah, misalkan tentang citra merah dan keputusan pembelian. Di mana kalau konsumen sebelum membeli, itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ada beberapa atribut yang harus dipertimbangkan. Aku paham, Kak Marisa paham, Kak Tiara paham. Tapi teman-teman di sini belum tentu paham semuanya. Gitu. Nah. Jadi, itulah dua hal, internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan dalam membuat judul skripsi. Makanya di sini kami nggak gampang banget untuk merekomendasikan judul skripsi.
Nah, lalu bagaimana Kak cara untuk menentukan referensi topik skripsi yang mudah dikerjakan? Satu, mohon maaf banget, teman-teman harus tahu dulu kapasitas diri teman-teman. Kemampuan teman-teman bagaimana, mampu meneliti metode yang bagaimana, eksperimen, R&D, kualitatif, kuantitatif, atau yang bagaimana. Kemudian teman-teman ini menguasai topik apa nih, menguasai analisis apa nih. Dan selama kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 6 atau semester 7, coba deh ingat-ingat lagi, kira-kira teman-teman paling menguasai mata kuliah apa dari dosen yang tugas kuliahnya paling tinggi nilainya, mungkin 90. Nah, dari materi tadilah itu bisa dijadikan sebuah topik skripsi. Contohnya gimana? Contoh nih, tadi Kak siapa tadi yang nanya ya? Yang tentang citra merek. Itu kan variabelnya adalah keputusan pembelian. Berarti selama dia kuliah kemarin, dia sangat hafal dan sangat paham dan sangat tertarik dengan materi keputusan pembelian. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan judul topik skripsi tentang keputusan pembelian. Selanjutnya, dia tinggal cari fenomena dan melihat kira-kira variabel apa sih yang mempengaruhi keputusan pembelian. Kayak gitu. Semoga paham sih. Panjang banget penjelasannya ya. Mantap Bang. Harus paham nih kalau kayak gini. Ada yang nanya lagi dari Baik Puspita. Apakah semua topik ataupun judul skripsi itu harus ada masalahnya? Wow. Wajib ini. Oke. Nah, Kak Mansa kemarin di sebelumnya itu Ridwan Institut mengundang ini ya, Bapak Metode Penelitian Indonesia ya. Ya kan ya? Prof. Sugiono. Sempat join. Apa? Sorry putus-putus atau oke putus-putus ya? Gimana? Gimana Bang? Oke, sebelumnya kan kalau nggak salah itu kan Ridwan Institut kan mengundang Prof. Sugiono ya untuk metode penelitian. Nah, di beberapa dan bocoran nih teman-teman, aku juga sampai sekarang masih belajar. Aku join di beberapa sekolah penelitian Indonesia buat materi-materi dari Prof. Sugiono juga langsung gitu. Nah, pertanyaan tadi yang berhubungan dengan Kak Idra, boleh nggak? Apakah setiap judul skripsi itu harus berdasarkan dari sebuah masalah? Kalau mau jawaban singkatnya, iya harus jadi sebuah masalah yang nantinya bisa teman-teman selesaikan, gitu. Tapi kalau ada pertanyaan lanjutan, Kak Idra ada nggak sih judul skripsi yang itu tuh bukan dari berdasarkan dari latar belakang masalah, bukan dari sebuah masalah? Ada. Jadi di dalam membuat judul skripsi, selain kita harus ini ya, kita harus mencari masalahnya dulu, baru kita lakukan sebuah penelitian. Berdasarkan kita bikin judul skripsi dan kita lakukan penelitian, teman-teman. Jadi judul skripsi itu juga boleh, masalahnya tidak harus negatif, tapi positif juga boleh. Atau kalau tidak ada masalahnya, itu harus sesuatu yang menarik. Contohnya gini, contohnya itu apa ya? Oke, contohnya itu di Provinsi Riau ya teman-teman, khususnya aku nggak bisa contohin yang panjang sih. Di Provinsi Riau itu ada beberapa kreasi dari masyarakatnya untuk pembuatan ini, untuk pembersihan lidi kelapa sawit gitu tuh. Nah, itu kan bukan dari sebuah masalah gitu. Atau sesuatu yang lagi menarik nih, lagi booming nih. Nah, kemudian masalah itu juga tidak harus masalah yang negatif. Selagi dia menarik, itu boleh dilakukan penelitian. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ketika kemarin di masa pandemi, teman-teman, ini aku ngomongnya harus cari jurnal kok. Aku udah baca jurnalnya sih. Nah, jadi ketika masa pandemi kemarin itu kan kacau ya semuanya ya. Buktinya aku juga resign dari kerja, aku resign juga dari kerja dan mulai ngonten. Itu semua kacau ketika kita pandemi, kita kaget. Nah, tapi ada beberapa UMKM itu yang masih tetap bisa bertahan. Dan bahkan dia itu penjualannya bisa naik. Nah, di sini itu menarik untuk dilakukan sebuah penelitian. Kira-kira apa nih? Kira-kira strategi dari UMKM ini sehingga bisa bertahan. Nah, itu kan bukan sebuah masalah yang negatif, tapi kayak, wah ini menarik nih. UMKM-nya nggak bangkrut kok. Kalau kecuali UMKM-nya bangkrut karena pandemi, itu baru masalah yang negatif. Tapi karena pandemi, UMKM malah naik pendapatannya. Kayak gitu. Panjang banget ya, teman-teman. Ini kayaknya nggak cukup waktunya. Oke, jadi kalau misalkan penelitian itu masalah nggak harus positif atau negatif, tapi ada sesuatu hal yang menarik yang ingin kamu. Benar banget. Nah, ada yang nanya, ini saya rangkum lagi, di mana sih tempat yang valid atau tempat yang bagus buat kita cari referensi jurnal? Oke, banyak sih ya sebenarnya, Kak Marisa, kalau aku banyak, tapi aku sebenarnya masih setia sama Google Scholar sih. Dari banyaknya
link, Ya, iya situs ya. iya, neliti.com gitu-gitu. Aku masih setia dengan Google Scholar. Bahkan di Google Scholar kan kalau nggak salah udah bisa ini ya Kak Marisa, kita bisa langsung cek portal dosen kita. Aku bisa langsung Ya, cek portal benar. dosen aku. Jadi kayak kadang gini, teman-teman ada nggak sih selama ngerjakan skripsi itu ada beberapa dosen pembimbing yang bilang gini, pokoknya di skripsi kamu ini harus masukkan jurnal saya. Gitu. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Ayo. Ada nggak kayak gitu ya kayak baru kita naik sama pembimbing, ada kan? Baru kita naik pembimbing, Ibu, di mana ya saya bisa dapetin jurnal Ibu? Kita malah kayak, ya kamu cari tahu sendiri aja deh gitu. Nah, teman-teman bisa cek portal beliau itu di Google Scholar biasanya. Ketik aja nama beliau, nanti keluar. Nanti langsung muncul tuh semua penelitian-penelitian beliau. Ya. Nah, aku biasanya kayak gitu. Dan di portal Google Scholar itu, di portal Google Scholar dosen kita, itu langsung muncul tuh kira-kira jurnal ini sudah berapa banyak disitasi atau diambil orang untuk dikutip untuk skripsi itu berapa banyak gitu. Kayak gitu sih. Oke, nah banyak banget yang udah nanya, tapi ternyata waktu kita udah terbatas nih. Antusias dari mahasiswa tingkat akhir. Nah, kalau ini kita coba menjawab pertanyaan yang umum ya. Bagaimana menentukan hipotesis? Hipotesis penelitian. Bang S, gimana cara menentukan cara menentukan hipotesis penelitian? Di sini ini masalahnya di dalam menentukan hipotesisnya apa dulu? Karena kan hipotesis kan dugaan ya, dugaan. Ketika kita mau menganalisis, yang belum dijawab ya maaf banget ya Nur, ini kan waktu juga. Semoga next kita bisa bikin webinar lagi. Nah di sini itu hipotesis permasalahan di, sorry banget, gimana sinyal masih bagus Kak? Bagus kok, bagus. Masih oke. Di sekarang permasalahan di dalam membuat hipotesisnya apa dulu? Karena kan hipotesis itu dugaan dari tujuan penelitian. Nah, cara mencontohkannya gimana? Gimana cara mencontohkannya ya? Kalau tujuan penelitiannya juga nggak tahu nih apa gitu. Jadi misalkan tujuan penelitiannya itu kalau apa ya? Yang tadi citra merek dan harga mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi di hipotesisnya kita bisa bikin citra merek dan harga mempengaruhi pembelian. Berikutnya hipotesis kedua, HA-nya itu bisa kita bikin misalkan citra merek dan harga tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi aku nggak bisa langsung jawab kalau nggak tahu tujuan penelitian itu apa. Gitu nggak sih Kak Marisa? Ya, benar. Ya. Jadi hipotesis tergantung kamu penelitiannya apa, kayak gitu. Ya, ini sama kayak pertanyaan yang tadi di awal kayak udah cocok belum nih judul skripsinya gitu ya. Aku harus nanya dulu, Mas, fenomenanya apa? Coba jelaskan dulu fenomenanya. Nah, aku terkendala nih Bang, nggak bisa bikin hipotesis. Coba jelaskan dulu masalahnya apa, tujuannya apa, baru aku bisa menentukan oh ini nih yang tepat gitu, kayak gitu. Oke, ada yang nanya lagi bedanya data primer dan sekunder. Kita coba cari yang umum nih. Oke, data primer dan data sekunder. Ini aku dulu pernah ini ya, teman-teman aku pernah aku pernah buat bukan kesalahan sih sebenarnya. Aku lupa. Jadi kayak ketika aku menjelaskan beberapa metode, aku tidak menjelaskan jenis-jenis data terlebih dahulu. Akhirnya tuh teman-teman kayak bingung. Gitu ya. Kayak bingung. Bahkan aku juga nggak menjelaskan jenis-jenis data yang lainnya gitu. Nah, kalau data primer gampangnya gimana ya, data primer dan data sekunder itu. Kalau data primer itu teman-teman dapatkan dari sumber yang teman-teman nggak perlu olah lagi, contohnya misalkan dari Badan Pusat Statistik BPS kayak gitu, atau beberapa instansi lain. Kalau misalkan teman-teman itu memang murni penelitiannya menggunakan data sekunder, pakai analisis SAS pakai metode pakai alat analisis SAS misalkan. Nah, itu kan beberapa kadang butuh data sekunder, memang murni sekunder. Nah, itu kita biasanya cari data atau bahkan beli data sekunder. Kalau data primer, teman-teman, itu biasanya data yang teman-teman cari sendiri. Misalkan wawancara orang lain mungkin, narasumber. Nah, di mana datanya nanti sebelum dimasukkan ke dalam skripsi, teman-teman tuh harus olah lagi dulu gitu. Datanya kalau bahasanya sih ya datanya masih dalam bentuk mentah nih, kita perlu olah lagi gitu. Kayak gitu. Gampangnya sih kayaknya itu penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Bang S atas waktunya untuk sharing persoalan skripsi. Banyak banget pertanyaannya, bayangin pertanyaan yang masuk nih hampir 100.
Wajar sih, karena pesertanya 700, jadi nggak mungkin Ya. kita berharap pertanyaan itu cuma 3. Cuman karena waktu yang sangat terbatas, jadi mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab. Terima kasih banyak buat Bang Ezra. Ya, sama Kak Marisa. Memaparkan tips sepanjang webinar di pagi hari ini. Nah, saya coba merangkum beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, ada yang bertanya juga gimana sih langkah-langkahnya untuk menyusun skripsi biar nggak kewalahan. Itu sudah terjawab di materinya Bang Es. Dan setiap peserta nanti akan mendapatkan materi dari Bang Es. Jadi nanti panitia akan membagikan materi dari Bang Es ini yang isinya tips and trick atau alur yang akan kamu lakukan atau yang akan kamu kerjakan seperti apa untuk menyusun skripsi biar nggak kewalahan. Itu udah terjawab dari slide 1-nya, slide 2, slide 3-nya Bang Es. Terus ada yang nanya juga cara menentukan referensi, itu sudah terjawab juga. Dan kalau banyak yang bermasalah persoalan data penelitian ataupun menemukan kendala di tengah-tengah penelitian ataupun skripsinya, kamu harus banyak-banyak sharing juga ke senior, teman, ataupun langsung konsultasi ke dosen pembimbing. Bisa juga langsung stalking atau cari jawabannya di konten-kontennya Bang Es di Instagram, di kontenku juga bisa di TikTok ataupun di Instagram. Itu insya Allah bisa menjawab banyak pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di pagi hari ini. Senang banget karena ternyata antusiasnya luar biasa. Kami doakan kalian semuanya sukses, lancar-lancar skripsinya, nggak ada kendala sama sekali, dan pastinya harus banyak berdoa. Yang masih bermasalah dengan dosen pembimbingnya, silahkan dosen pembimbingnya didoakan. Biar punya waktu luang yang banyak buat kamu, dan diluluhkan hatinya untuk segera membantu penyelesaian skripsi kamu dengan baik. Terima kasih juga buat Ridwan Institute ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk kita sharing di pagi hari ini. Luar biasa sekali. Semoga terbantu ya teman-teman semua, teman-teman mahasiswa yang hadir. Semoga bermanfaat. Bang Es, ada closing statement nggak buat teman-teman mahasiswa kita? Apa ya? Gini sih, buat teman-teman yang sekarang lagi skripsian ya. Oh ya Kak Marisa, mungkin next kita bisa kolaborasi konten nih Kak Marisa. Ih, boleh, seneng banget. Iya kalau mau. Aku juga lagi kolaborasi sama Bu Ira, tahu Bu Ira kan ya? Oh iya, sering banget kontekan sama Bu Ira. Iya, itu. Jadi kebetulan aku yang editkan kontennya, nanti diposting bareng gitu sih. Nah, oke, buat teman-teman yang sekarang lagi skripsian gitu ya. Kayak yang tadi di akhir slide aku memang sudah menempatkan kalimat itu di akhir slide karena apa? Aku mau mengingatkan lagi sama kalian. Mau seberapa banyak pun teman-teman baca skripsi senior, baca buku, baca jurnal, mau seberapa banyak pun teman-teman ikut webinar tentang skripsi gitu ya, itu nggak akan bikin skripsi teman-teman cepat selesai. Karena apa? Ya tetap harus dikerjakan. Nah, selama proses skripsian itu teman-teman harus ada satu hal, menjadi seorang mahasiswa akhir itu nggak boleh baperan, teman-teman. Baperan tuh gimana? Baperan tuh gini. Misalkan pembimbing teman-teman tuh Bu Marisa. Tiba-tiba Bu Marisa lagi banyak kerjaan, lagi bad mood, balas chat teman-teman cuma kalian mungkin pernah ngalamin ini. Waktu ketika chat pembimbing bilang gini, "Assalamualaikum Ibu, saya mau bimbingan tentang ini. Kira-kira kapan waktu yang tepat ya Bu gitu, atau kapan Ibu bersedia?" Jawaban beliau cuma Waalaikumsalam. Nggak ada kepastian gitu ya. Nah, kebanyakan teman-teman mahasiswa itu langsung kayak baper, overthinking, menganggap bahwa diri teman-teman tuh ada salah gitu. Teman-teman nggak boleh kayak gitu. Langsung diviralin spamnya. Iya, langsung viralin. Mahasiswa itu masuk akhir, teman-teman itu nggak boleh baperan, nggak boleh gampang baperan. Proses selama skripsi memang kayak gitu. Memang banyak hal yang harus diperjuangkan teman-teman selama proses skripsian. Jadi selama mengerjakan skripsi, ini catat ya teman-teman, dicatat. Selama mengerjakan skripsi, teman-teman, teman-teman harus sisakan sedikit ruang di hati untuk menerima sebuah kekecewaan. Aku ulangin, selama mengerjakan skripsi, teman-teman harus menyisakan sedikit ruang di hati untuk menerima sebuah kekecewaan. Kenapa kayak gitu? Karena gini, ketika hari ini teman-teman berharap direspon oleh pembimbing, hari ini teman-teman berharap dikasih waktu untuk bimbingan, hari ini teman-teman berharap kalau skripsinya di ACC, tapi ternyata enggak. Ekspektasi teman-teman itu enggak sesuai dengan kenyataan. Teman-teman udah siap untuk kecewa, gitu. Jadi kayak kalau teman-teman udah siapkan ruang di hati untuk kekecewaan, teman-teman udah siap nih buat kecewa. Kalau udah siap buat kecewa, besok paginya teman-teman udah siap buat datang lagi, buat semangat lagi,
buat buat semangat lagi, buat nerima lagi gitu keadaannya bagaimana. Kayak gitu sih. Nah, sebenarnya ngerjakan skripsi itu bukan orang yang berhasil mengerjakan skripsi itu bukan orang yang pintar, teman-teman. Aku selalu percaya bahwa judul skripsi itu selalu tepat kok buat teman-teman gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya orang pintar yang lulus kuliah, enggak, teman-teman. Tapi orang yang bisa mengerjakan skripsi adalah orang yang selalu kuat, walaupun selama ini perjalanan dia menuju sidang itu berat banget gitu. Tapi dia mau bangkit lagi, dia mau semangat lagi, dia mau sabar lagi, dia mau ketemu lagi dengan pembimbing, siap dikecewain, nggak apa-apa, teman-teman, semangat terus. Pokoknya teman-teman harus semangat, jangan lupa skripsian. Semangat! Semangat semuanya. Saya ketawa nih baca chat-chatnya semua. Ada yang baperan, ada yang macem-macem ya. Tetap semangat semuanya yang sering dikecewain. Aduh, semoga hati kamu lekas pulih ya. Lancar-lancar semua skripsinya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi nggak ada yang sempurna. Paling tidak selesai. Karena kalau selesai, pasti kamu juga akan segera bergelar sarjana. Terima kasih. Kita foto bareng dulu yuk. Boleh? Oke. Kita foto bareng. Yang capture panitia ya. Iya. Nanti di-share ya. Oke. Foto dulu ya. Oke, ini saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Semangat. Oke, terima kasih banyak buat semua. Katanya banyak yang ini senyumnya di balik layar, nggak bisa on cam, padahal pengen foto bareng. Oke. Sorry ya, soalnya pesertanya banyak banget, jadi nggak bisa on cam semua. Terima kasih buat Ridwan Institute yang sudah memberikan kesempatan untuk kita sharing persoalan skripsi. Oke, saya kembalikan langsung ke presenter kita di pagi hari ini. Saya Marsha Giswandani, selaku moderator. Pamit undur diri. Silahkan Mbak Tiara. Terima kasih Kak Marisa, selaku moderator yang sudah memandu jalannya acara webinar kali ini. Baik, untuk panitia, bisa share link absensinya ya di kolom chat. Oke, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bang Ezra selaku pemateri yang sudah memberikan hack cara mudah untuk menyelesaikan skripsi. Penyampaian materinya sangat bisa dipahami sekali ya teman-teman. Begitu juga dengan Kak Marisa selaku moderator yang sudah memandu jalannya acara ini dengan sangat fun dan juga sangat baik. Serta para panitia yang sudah terlibat dalam persiapan webinar, dan tidak lupa juga nih untuk seluruh para peserta webinar kali ini, kami berharap ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat, terutama untuk kalian yang saat ini mungkin akan segera berada di tingkat akhir perkuliahan. Jadi kami harapkan kalian sudah punya tips dan triksnya yang sudah diberikan oleh Bang Ezra tadi untuk bisa mengerjakan skripsi dengan cara yang mudah dan tepat sat ya teman-teman. Saya ingatkan kembali nih, update di story Instagramnya lalu tag Ridwan Institute, Bang Ezra, Kak Marisa, dan juga saya. Dengan ini, acara webinar bimbingan online skripsi hack dengan mata kuliah Sintasi. Skripsi cepat tanpa basa-basi telah selesai dilaksanakan. Saya selaku presenter dan juga seluruh panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kegiatan selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman untuk di link absensinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di webinar yang lainnya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Recording stopped.